Hai, halo semua, jumpa lagi di Tujuh Tanya. Masih di belajar baca tarot. Apa kabar kamu? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Kapanpun teman-teman melihat video ini, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Dan tentunya mudah-mudahan puasanya lancar dan nanti sampai di hari kemenangan. Begitu. Oke, mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang kartu berikutnya, kartu bernomor 6 tetapi di urutan ke-7 karena kita memulai dari nomor kosong ya, atau dari angka 0. Berarti ini kartu ke-7 dalam deretan Arkana Mayor yang kita bahas. The Lovers, pecinta ataupun kekasih. Seperti sebelum-sebelumnya kita bahas simbol-simbol dalam kartu ini secara general atau secara keseluruhan. Kartu ini identik dengan cerita awal kehidupan, di mana Adam diciptakan di surga, kemudian disusul Hawa, kemudian keduanya akhirnya ini hampir sama ya di semua agama samawi ya. Ceritanya hampir sama. Akhirnya Adam tergoda karena di awalnya Hawa dulu yang tergoda, yang perempuan dulu yang tergoda, terus juga akhirnya membujuk Adam untuk memakan buah. Kalau di Islam buah khuldi. Ya, akhirnya setelah itu lalu diturunkanlah ke bumi keduanya. Bahkan dalam cerita keduanya diturunkan secara terpisah, lalu setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya mereka kembali bersatu. Begitu cerita gambaran utuhnya dari simbol-simbol yang ada dalam kartu ini. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari angka Romawi di atas ini, berarti urutannya. Terus juga di sini ada matahari ya, lalu seperti matahari ini pencerahan, tetapi lebih ke kita lihat sosok yang ada di sini. Ini digambarkan angel atau malaikat. Nah, malaikat ini mencerminkan pencerahan, tentunya pencerahan secara ilahiyah gitu, karena lewat malaikat inilah ketika Adam Hawa dikirimkan ke dunia, pencerahan-pencerahan tersebut datang melalui malaikat ini. Terus juga ketika penciptaan pertama, malaikat ini juga lah yang mau bersujud dalam tanda kutip menghormati Adam dibanding makhluk lainnya gitu, dibanding iblis gitu kan. Kalau malaikat tunduk patuh ketika disuruh bersujud, ketika disuruh menghormat, dia menghormat manusia itu. Nah, berikutnya kita tidak terlalu banyak penjelasan tentang angel di sini, malaikat di sini ya. Ini kedua sosok ini ya tentu saja melambangkan atau menyimbolkan manusia itu sendiri. Terkadang di dalam diri manusia itu ada dualisme, terkadang di dalam manusia sendiri banyak godaan, terus juga pengambilan keputusan, mengambil pilihan dan resiko itu ada dalam diri manusia yang paling murni. Ini tidak berpakaian itu menunjukkan ketika kita mengembalikan diri kita menjadi manusia seutuhnya tanpa apapun yang melekat dalam badan kita. Di sini tanpa pakaian, tanpa selai benang pun, itu kan digambarkan. Ini juga
yang terjadi ketika di surga atau di Taman Eden atau di tempat sana gitu, ketika setelah melanggar larangan memakan buah tersebut, lalu buah tersebut dimakan, akhirnya terlepas semua hal yang melekat ke diri Adam maupun Hawa di sana. Lalu makanya ketika diturunkan ke bumi itu tanpa sehelai benang pun, begitu ceritanya kan. Nah, di sini juga dua sosok ini melambangkan keseimbangan kehidupan. Karena manusia itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Ini lambang dari itu. Terus juga kita masih lihat ya, ada simbol-simbol lain, ada pohon. Ada pohon. Nah, ini tuh melambangkan, pohon di sini tuh melambangkan keseimbangan juga antara pikiran dengan tubuh. Jadi kita itu satu kesatuan, raga kita digerakkan oleh pikiran kita, tetapi tidak bisa keduanya berlawanan, berkontras. Itu harus seimbang dalam menjalani kehidupan itu. Ketika pikiran kita kemana, tubuh kita juga harus kemana gitu. Jangan sampai ketika salah satunya tidak sinkron, itu berarti ada masalah dalam diri kita kan. Ini melambangkan keseimbangan juga, terus juga dualisme, iya gitu kan. Ada 12 nyala api di belakang pohon, di belakang 12 nyala api di pohon di belakang yang cowok nih. Berarti kita itu secara emosi itu bisa lebih tinggi gitu. Emosi, keinginan, hasrat dan sebagainya gitu, ada di kita gitu. Tetapi, nah kalau di sini pohonnya yang di belakang cewek ya, pohonnya itu berbuah, berdaun lebat. Ini menandakan pengetahuan, kemungkinan besar bisa jadi gitu kan. Mereka lebih logis daripada kita gitu, kaum cewek gitu kan, kaum perempuan. Tetapi ini ada ular nih, ada gambar ular juga. Ular itu kan melambangkan iblis ketika di cerita ini kan. Berarti mereka lebih, dalam tanda kutip, lebih mudah tergoda oleh sesuatu. Celakanya biasanya ketika si cewek tergoda, biasanya dia juga mengajak cowoknya gitu. Biasanya seperti itu kan. Nah, saya termasuk paling suka untuk kartu yang ini, paling suka. Kenapa? Karena memang banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa digali ya. Salah satunya yaitu sejarah tentang penciptaan ini, penciptaan awal gitu kan. Bagaimana akhirnya keduanya ini terpisah. Kemudian di sini ada lambang gunung. Disebutkan kan mereka terpisah. Ada yang menyebutkan 40 tahun lamanya mereka saling mencari, akhirnya bertemu di sebuah gunung atau di sebuah bukit yang saat ini jadi bukit atau jadi gunung gitu kan. Ceritanya seperti itu dong. Nah, ini gunung di sini melambangkan perjuangan untuk mencapai sebuah pencerahan. Jadi ketika kita ingin mendapat pencerahan, ketika kita ingin mendapat jalan keluar dari masalah-masalah kita, berarti harus ada perjuangan dong. Harus ada pendakiannya, harus ada tujuan akhirnya di puncak begitu. Tidak bisa kita langsung mencapai puncak tanpa adanya mendaki. Itu, teman-teman. Jadi banyak sekali arti dalam kartu ini. Ketika kartu ini muncul bisa diartikan juga berarti kita mesti mengembalikan diri kita sebagaimana manusia seutuhnya. Kita menjadi manusia yang penuh cinta, tapi juga harus ada keseimbangan antara logika dan tubuh kita. Terus ada pikiran dan hati kita juga mesti seimbang sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Tetapi jangan lupa, dalam diri manusia juga ada hal-hal yang biasanya dilematis, termasuk juga godaan-godaan di dalamnya. Begitu kira-kira arti untuk kartu Lovers ini yang bernomor 6, tapi sebenarnya urutan ke-7. Itu dia teman-teman untuk
kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masih bersama saya di 7 Tanya. Sampai jumpa.